Adam di surga adalah representasi dari kejernihan rohani dan beningnya kolbu, terhubung langsung dengan cahaya ilahi. Ia turun ke bumi sebagai konsekuensi turunnya kesadarannya. Dari kejernihan ruh turun menuju kerumitan akal. Dan ketika akal berkembang, justru ruh semakin terhijab, tertutup logika dan naluri. Disitulah agama menjadi jalan pulang, membuka hijab agar manusia kembali mengenali cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat kodim, sehingga fokus bahasannya terkait dengan ruh, entitas genuine yang otentik, percikan ilahiyah yang tidak dapat dimanipulasi, tidak dapat diimitasi dan direproduksi, yang dengannya manusia berpeluang bersambung ke alam kodim, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang. Bahasan kali ini merupakan lanjutan tentang Quran Qadim, yakni kalamullah di alam Qadim, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga bersifat real time dan tetap aplikatif sepanjang zaman. Bukan sekedar kisah masa lalu, karena ia hudal linnas, yang memperjalankan manusia menuju Tuhannya. Pemirsa dimanapun berada, kali ini saya mencoba mengeksplorasi kajian Quran Qadim terkait dengan turunnya Nabi Adam ke dunia ini. Kembali saya tampilkan gambar berikut. Saya kira kalau yang sebelah kiri kita semuanya sudah tahu ya, artinya karena saya sudah berulang kali, sehingga mari kita fokus pada sisi sebelah kanannya. Sebagai pengantar, dapat saya sampaikan bahwa kalamullah di alam ketuhanan itu tidak terdeskripsi, karena sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dia turun melalui sistem wasilah, yaitu sebuah ultra struktur rohani. Dia berada di Lauh Mahfuz. Di situ itulah namanya kalam qadim. Karena bentuknya cahaya, dia sudah bisa dikenali. Walaupun tiada huruf, tiada kata, tiada suara, tiada fi'il. Jadi sebagaimana di sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu Quran Qadim. Kali ini kita secara lebih spesifik bagaimana memahami Al-Quran Qadim dalam peristiwa turunnya Nabi Adam ke dunia ini. Kita mulai dari bawah dulu dalam perspektif Al-Quran mushafnya atau yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Yang pertama, bahwa Nabi Adam hidup di surga dengan segala kenikmatannya. Kemudian beliau mendapatkan pengetahuan berupa nama-nama, sehingga beliau lebih pintar dari makhluk lain, yaitu dari malaikat dan iblis. Kemudian Nabi Adam dan istrinya memakan buah khuldi, dan terlepaslah semua pakaiannya. Dan akhirnya beliau diusir dari surga dan turun ke bumi. Namun orang syariat pasti bingung kalau ditanya bagaimana turunnya dari surga ke bumi. Surganya di mana? Itu adalah pertanyaan yang paling mendasar. Oleh karenanya, Mbah Mun Ajat mencoba untuk mengeksplorasi dari sisi qadimnya. Bagaimana membaca kitab suci dalam perspektif qadimnya. Yang pertama, bahwa ia hidup di surga. Surga adalah entitas qadim. Dia tidak menempati ruang dan tidak terikat oleh waktu.
Surga adalah sebuah makom atau kedudukan. Surga juga masuk ke dalam salah satu rukun iman, yaitu tentang akhirat. Akhirat adalah qadim. Qadim adalah sesuatu yang kekal, yang baku. Dia telah ada mendahului dunia ini dan tetap ada walaupun dunia ini sudah tidak ada. Makanya sering saya sampaikan, semesta ini adalah paralel multiverse. Jadi akhirat hari ini pun sudah berjalan, bahkan sudah mendahului berjalan. Kemudian di situ Adam ada dalam mode kesadaran ruhani. Pertama, harus jelas lagi ya, saya sampaikan, surga bukanlah suatu ruang ataupun tempat, tetapi dia makom. Dan mode yang ada dalam diri Nabi Adam, kesadaran dirinya di sana adalah kesadaran ruhani. Kesadaran ruhani adalah kesadaran di atas alam sadar. Kemudian berikutnya, Nabi Adam mendapatkan pengetahuan, yaitu berupa nama-nama, dan karenanya dia mengenali batasan-batasan benar, salah, dan baik buruk. Ini adalah representasi dari buah khuldi. Dalam literasi yang saya peroleh, khuldi adalah pohon pengetahuan, pohon baik dan buruk. Jadi ketika Nabi Adam diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman tentang baik dan buruk, maka dia pada hakikatnya sudah turun ke dalam kesadaran akal, ke dalam alam sadar. Oleh karenanya, konsekuensi dari diberikannya pengetahuan benar dan salah, baik dan buruk, maka konsekuensinya yaitu terdowngrade-nya kesadarannya, turun dari kesadaran langit menjadi kesadaran bumi, dari kesadaran yang sifatnya ruhani ke kesadaran akal, atau dari kesadaran di atas sadar turun ke kesadaran sadar atau bahkan bawah sadar. Semoga ini paham. Tidak mudah memang ini ya memahaminya, jadi pelan-pelan. Nah, berikutnya sifatnya adalah real time. Kisah Nabi Adam turun ke bumi adalah real time. Karena Al-Quran huda linnas, dia harus update setiap saat. Sehingga bisa dialami secara nyata oleh manusia. Oleh karenanya, dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, turunnya Nabi Adam ke dunia adalah proses perjalanan manusia. Seluruh umat manusia mengalami proses tersebut, yaitu ketika manusia lahir saat bayi, dia berada dalam kesadaran ruh, dia bisa menyusu kepada ibunya tanpa diajari, dia bisa menangis ketika ada sesuatu yang tidak pas dalam dirinya, dia bisa tertawa dan sebagainya, itu tanpa diajari. Padahal untuk dapat pengetahuan atau praktek menyusui itu bukan hal yang mudah. Bagaimana kita mengajari bayi yang baru lahir, yang akalnya belum berfungsi, namun dia bisa menjalankan aktivitasnya. Itulah kesadaran ruh. Berikutnya, ketika seorang bayi tumbuh menjadi anak dan dewasa, akalnya berkembang, tuntutan naluriahnya berkembang, maka sesungguhnya manusia terdowngrade dalam kesadaran sadar atau bahkan bawah sadar. Perlu saya sampaikan, kesadaran sadar adalah kesadaran akal rasional. Kesadaran bawah sadar itulah kesadaran emosional dan naluriah. Pemirsa dimanapun berada, berdasarkan perspektif tersebut, maka ini menjadi menarik. Kisah tentang Nabi Adam ketika dipahami dalam perspektif Al-Quran Mushaf,
maka dia hanya menjadi sebuah cerita atau kisah, bahkan sebatas dongengan nenek moyang kita. Sebaliknya, dalam perspektif kodimnya, turunnya Nabi Adam adalah turunnya kesadaran diri, dari kesadaran rohani menjadi kesadaran akal, atau bahkan di bawahnya lagi. Oleh karenanya, tanpa aktivasi ruh, tidak mungkin manusia naik dimensi. Itu kunci pokoknya. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kami sampaikan dalil terkait Nabi Adam turun ke bumi. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-36, yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Kemudian yang 34, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Dalam perspektif tasawuf ilmiah, ini hal-hal yang rasional sekali ketika makhluk bersujud kepada Adam, karena Adam pada saat itu dia ada dalam celupan ilahiyah, kesadaran dia ada dalam kesadaran ruhaniah. Dia adalah representasi dari Tuhan. Kenapa dia harus bersujud? Namun jangan pula dimaknai sujud pun secara letterlux, tapi pemahaman bagaimana kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Adam selaku wakil Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kemudian ayat 35, kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan seterusnya. Maka menarik ini disampaikan memakai kata-kata turunlah kamu. Kalau turun dari langit ke bumi kan agak susah dipahami, tetapi turun kesadarannya, turun kesadaran, turun dimensinya, itu sangat jelas, clear kalau dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta. Kemudian dalam Quran Surat Al-A'raf hampir sama semuanya ya, dari ayat 19 sampai dengan 23. Demikian juga di dalam Quran Surat Toha 116 juga mirip, yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan, dia menolak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, agar kita mempunyai pemahaman yang terang benderang, kembali saya sampaikan bahwa Al-Quran Qadim itu adalah real time. Dia adalah hudal linnas, dia bisa dialami. Dia bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongengan, bukan fi'il mati, tetapi real time. Al-Quran Qadim bentuknya cahaya. Cahaya adalah partikel gelombang. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia update setiap saat. Bisa diakses kapanpun oleh hamba yang disucikan rohaninya. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri illahi anta maksudi warito kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.